Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu guru sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Octavian beserta Ibu Ira Nagara Wardani, betul? Yang semoga beliau berdua beserta putra-putrinya dan kakak-kakak di Tantir Bimber ini, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan teruntuk Ananda Kira yang insyaallah mau ke mana, Dik? Spanyol dia. Oh iya. Menempuh S2. Bidang apa, Dik? IT lagi insyaallah. Kita doakan ya. Semoga dikira di sana selalu dalam penjagaan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam studinya, diselamatkan dalam studinya, dilancarkan dalam studinya dan meraih ilmu yang bermanfaat. Jadi asbab kemuliaan dikira beserta keluarga tidak hanya di dunia ini tapi hingga surga nanti. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan segenap harapan baiknya dikira dan kedua orang tuanya untuk dikira semoga segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin Allahumma amin insyaallah. Termasuk jodohnya juga enggak, Bu? Iya. Oh ngoten. Oh ngoten, Bu. Kita doakan dengan suratul Fatihah. Ala hadina salihah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama dan yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya.
Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Yang pertama yang harus dijaga oleh Dik Kira itu niat. Niat itu. Jadi kalau ya iya kan katanya tasyakuran, kata tasyakuran karena mau iya, tasyakuran kan ngajinya aslinya Sabtu kemarin dia aslinya. Iya, karena berhubung ada momen Dik Kira mau keluar negeri, saya tahunya dikasih Sahrul itu. Wah, bocor. Iya, jadi yang pertama enggak apa-apa Dik Kira, kan ini untuk bekal kita semua juga kan. Maksudnya mau nikah juga perlu niat juga ini. Jadi yang ditata oleh Dik Kira pertama, niatkan bahwa mencari ilmu ini semata-mata untuk mentaati perintah Allah, mencari ilmu. Nah, jadi itu kan termasuk perintah Allah adalah mencari ilmu. Belajar itu bagian dari perintah Allah. Maka niatkan semua itu karena Allah. Kalau bahasa Al-Qur'annya di Al-An'am ayat 162 di Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya itu semata-mata hanya karena Allah. Jadi kalau dikira menata niatnya karena Allah, lillah, insya Allah perjalanan belajarnya mubarakah. Mubarakah itu diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal dijaga niatnya lillah karena Allah, insya Allah nanti perjalanan pendidikannya, proses belajarnya mubarakah. Mubarakah itu diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama yang mau nikah juga gitu, sama ditata niatnya bahwa menikah itu lillah karena Allah, insya Allah di pernikahannya mubarakah, diberi banyak kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah beberapa pengantin lawas mas ketika konsultasi ke saya terkait masalah rumah tangga itu, sering diantara yang saya tanyakan adalah dulu Anda nikah niatnya apa gitu. Karena kan banyak anak muda itu membayangkan pernikahan itu nggak ada masalah, kayak prasmanan gitu, milih yang enaknya dong. Pernikahan itu nggak seperti kulkas yang sejuk, tahu itu. Jadi ada masa di mana kadang ada kompor meledup juga, gitu ya. Ada kadang kayak merawat taman, ada yang perlu disiram, ada yang perlu dicabut rumputnya, ada yang pokoknya harus sabar. Nah,
kadang muncul masalah itu. Ada saja masalah, entah masalah ekonomi, masalah dengan besan, masalah dengan mertua, masalah dengan ipar, masalah dengan tetangga, masalah dengan penyakit anak, macam-macam lah. Masalah itu pokoknya ada aja. Singkat kata, singkat cerita, apapun masalah orang yang menyampaikan ke saya itu, karena yang terbaru konsultasi saya itu masalah sakit pada suaminya, ada indikasi kena sihir katanya oleh ya dulu orang-orang yang pernah tersingkirkan karena bersihnya beliau itu, sehingga ada orang yang kotor harus dibersihkan, rupanya kotor itu nggak terima, terus katanya nyihir beliau, katanya. Tapi ya saya bilang ya terlepas dari apapun itu, tetap kedepankan husnudzon, baik sangka kepada Allah dan baik sangka kepada sama, walaupun tetap harus waspada. Ya perbanyak doa saja, karena kan kita tidak tahu. Soalnya yang ngomong itu kan ya orang kan, orang itu bisa salah bisa benar. Karena memang diantara risiko orang yang main sihir itu kan kadang yaitu kalau salah datang ke siapa nanti menduga-duga, dan kita juga tidak bisa membuktikan apakah betul. Nah, saya tetap pesankan tetap berbaik sangka pada Allah, walaupun tetap harus waspada, karena memang ada orang-orang yang bermasalah dengan beliau. Itu warna-warni kehidupan dalam rumah tangga itu ada saja. Ya, terus saya cuma nanya gini, dulu Anda nikah awalnya niatnya apa? Saya bilang. Itu jawabannya macam-macam itu jawabannya. Ada yang karena cuantioknya, ada yang karena kumisnya, ada yang karena ya pokoknya ada yang karena gedabrusnya itu juga ada. Gedabrus itu apa ya? Kan ada di Jawa itu ada istilah gini Pak, mungkin Bapak di Malang pernah dengar istilah ini, the trisnation because culination gitu loh. Jadi waiting tresno jalaran glipet. Kata Kimo ngomong apa ini? Tapi Kimo bahasa Jawa bisa, bahasa Jawa Kimo? Enggak ya? Ngerti doang tapi dulu di mana Pak Mas Kimo? Kuliahnya? Oh, UI ya. Kirain di Malang bukan ya? Tapi kita tiap hari bahasa Jawa. Oh enggak? Iya. Bapak yang dulu kan ngerti doang tapi nggak bisa ngomongnya gitu ya. Ya singkat kata singkat cerita, saya bilang ya sudah ditobati salah niat itu. Nah, jadi kalau kemarin Kak siapa namanya? Kak Wahyu mau milih Kak siapa? Nesa. Itu punya 13 pertimbangan misalnya. Itu kalau kan ya misalnya itu sudah selesai pertimbangan itu. Yang di hati Kak Wahyu sekarang adalah insya Allah saya akan menikahi yang Beb Cin manggilnya apa? Belum. Ya, akan menikahi ya sayang ya Indonesia insya Allah karena Allah. Itu seperti itu. Sama kan Kak Nesa juga gitu sama. Kalau kemarin insya Allah berkenan akan dinikahi oleh Mas Wahyu dengan pertimbangan ada 23 pertimbangan misalnya. misalnya. Maka itu sudah selesai. Yang tersisa di hati di Indonesia adalah insya Allah saya bersedia menikah dengan Mas Wahyu, itu juga karena Allah. Itu insya Allah Mas, kalau pernikahannya lillah, insya Allah pernikahan mubarakah. Yang saya bilang pengantin lawas tadi itu Mas, ini sependek yang saya melihat langsung dari beberapa kasus orang-orang yang seperti itu. Begitu ditaubati salah-salah niatnya dan ditata kembali, asal kompak tapi ya suami istri kompak menata kembali niatnya karena Allah, itu sependek yang saya tahu satu persatu persoalan hidupnya diurai oleh Allah. Ada yang nanya ke saya, Ustadz, emang cukup dengan taubat dan menata niat? Saya bilang nggak cukup. Cuman diawali dengan taubat dan menata niat. Nah ini mumpung Mas Wahyu sama di Nisa insya Allah baru akan. Jadi dari awal ditata niatnya itu karena Allah. Nah adik kira juga gitu sama. Mumpung baru akan melanjutkan lagi pendidikan studi. Nah ditata betul niatnya karena Allah agar studinya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu seperti itu. Bisa dimengerti ya insyaallah. Ditata niatnya pertama. Kenapa? Luruskan niat betul karena Allah itu. Supaya barokah supaya berkah. Karena dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan bahwa dunia ini terlaknat. Dan terlaknat apa yang ada di dalamnya kecuali yang mengandung zikrullah
dan yang terakhir nanti zikrullah, dan orang yang mencari ilmu, orang yang alim, orang yang berilmu, atau orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, makanya niatkan itu tadi, niatkan betul-betul untuk mentaati perintah Allah, untuk mencari ilmu, supaya perjalanan di kira itu diberkahi oleh Allah. Terus insya Allah jauh dari laknat tadi. Kenapa? Karena masuk dalam kategori orang yang sedang mencari ilmu. Nah, itu seperti bisa dimengerti ya. Nah, itu diantaranya. Ditata niat belajar karena Allah lillah. Insya Allah kalau niatnya lillah, pernikahan. Jadi pernikahan masalah ya. Kalau dikira, insya Allah perjalanan studinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Insya Allah. Yang kedua, tentu dikira harus punya bekal. Di samping bekal materi yang itu, insya Allah urusan mama papa lah itu, insya Allah. Oh beasiswa, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ada bekal bu. Apa bekalnya gini? Di samping bekal materi yang insya Allah alhamdulillah sudah Allah persiapkan untuk dikira melalui apa dan atau siapapun yang Allah tunjuk dalam hal ini. Ada satu lagi tadi yang saya sebut di Muqaddimah, yaitu bekal takwa. Itu Allah yang bilang dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 197 itu. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Saya ulang tadi, bekal materi penting. Alhamdulillah kalau beasiswa malah alhamdulillah masya Allah. Alhamdulillah pakai banget lah, alhamdulillah. Ya, jadi maksud saya bekal materi. Kalau Spanyol termasuk yang mahal ya Bu ya. Kan katanya Jerman itu, kalau Jerman murah katanya, kalau Jerman Iya, gratis biaya malah. hidupnya kan mahal Ustaz. Oh, biaya hidupnya. Ya, kalau sekolahnya murah, cuman biaya hidup dan apartemennya mahal. Jerman itu ya. Ya Eropa begitu. Eropa gitu. Oh. Ya minimal berapa 20 juta. Itu anaknya Budini itu ya. Dia beliau kan di Jerman itu. Beasiswa juga itu. Itu kalau mau pulang ke Indonesia supaya ada ongkos pulang pergi just tip. Dia ngelayani just tip. Rata-rata kerja sih Ustaz. Kerja rata-rata. Baik. Yang penting tadi takwa saya ulang, bekal takwa. Betul. Jadi bekal materi penting, tapi bekal takwa itu kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Konteks ayat itu memang masalah haji saat itu. Jadi ada sekelompok orang dari Yaman akan berhaji. Enggak bawa bekal, bonek dia, pondo nekat. Kayak anak Persebaya Surabaya. Jadi bonek dia, pondo nekat. Terus disampaikanlah kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan dalil tawakal itu, kata Nabi, ya berbekallah. Terus turun ayat tadi itu, berbekallah. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa itu. Jadi jangan tidak berbekal, walaupun sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa dalam konteks ayat itu ada yang memaknai tidak meminta-minta, tapi lebih dari itu adalah takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi nanti dikirakan tinggal di negeri yang menurut informasi terakhir yang saya terima katanya muslimnya tinggal 3% aja. Setelah dulu muslimin pernah berjaya di sana. Ya, saya dengar muslimnya tinggal 3% saja. Nah, maksud saya ya jangan sampai dikira terpengaruh untuk hal-hal yang tidak baiknya gitu maksudnya. Tetaplah ya taati perintah Allah dan jauhi larangannya. Nah, karena inti dari takwa itu melaksanakan perintah Allah itu dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah Allah yang wajib-wajib melaksanakan dengan baik dan benar. Sempurnakan yang wajib dengan yang sunnah-sunnah, tinggalkan yang haram. Kalau terjadi yang haram segera tutup dengan taubatan nasuha. Saya sampaikan ini penting bukan karena apa. Jadi saya sedikit cerita Bu ya. Ini kisah nyata. Saya punya jamaah. Beliau itu putrinya kuliah di Jerman. Pada saat kuliah di Jerman itu awalnya berangkat pakaiannya rapat lah, berhijab. Beliau itu berhijab. Jadi putrinya ini berhijab. Satu saat pulang dari Jerman itu pakaiannya sudah simlakatet. Maaf ya, sudah boleh dikata hampir telanjang kalau bahasa kita lah. Pakaiannya simlakatet. Beliau itu
Hadahullah, semoga Allah berikan hidayah padanya. Itu seksi. Melekat. Anu loh, pakai Bahasa Jawa saya nggak pernah dengar. iya. Jadi anu akan ada ibu-ibu pakai bajuannya anak TK itu loh, Pak. Jadi Nggak cukup. enggak juga. Baju crop tadi. Iya, betul. Ya wis, pokoknya ya gitulah. Ibu Bapak tahu lemang. Lemang iya. Itu itu kalau di Jawa kan diikat masih diikat itu. Tinggal bentuk lekuk-lekuknya itu. Iya. Ya begitulah pokoknya ya. Bersyukurlah ibu pada Allah punya suami nggak ngerti saya simblak ketet. Padahal lama di Jawa Timur. Kalau ngomong gendutan kan nanti body shaming. Paling kita menggunakan kata-kata. Tumben kamu sekarang dari jauh udah kelihatan. Udah nanti balik. Udah. Ya tapi biasa wanita itu kayak istri saya kan kadang di kaca itu. Aku gendut. Saya bilang enggak apa-apa, masih muat kok di hatiku saya bilang. Ya kan gombal. Kalau saya enggak. Iya, dulu kayaknya mungil kok. Hatinya nggak sebesar itu. Sudah balik. Sampai mana tadi ya? Oh, sampai itu. Ibunya kan kaget ya ibunya, karena ibunya kan jamaah saya. Beliau kaget. Oh, ini gimana ceritanya ini? Berangkat rapat pakaiannya pulang kok saya kesimblak ketet ini. Kamu kenapa? Tanya sampai didedes sama ibunya itu. Sampailah pada puncak pertanyaan, kamu makan yang haram di sana ya? Ya, kamu makan yang haram di sana ya? Terus sang anak ini bila cerita, ngaku. Jadi biasanya makan yang halal. Saat itu mungkin tidak kayak sekarang ya, teknologi pesan memesan makanan tidak kayak sekarang. Itu beberapa tahun yang lalu yang mungkin nggak semudah sekarang lah kalau pesan makanan. Nah, saya nggak tahu kalau di Jerman ya. Nah, jadi ceritanya itu biasanya dia makan yang halal, biasanya. Hari itu kata dia, anaknya cerita hari itu pas kuliah itu dia lagi lapar, nggak banget sih sebenarnya, lagi males beli yang halal karena agak jauh. Ceritanya gitu. Ada yang deket tapi haram. Kata dia nggak apa-apa sekali-kali, nggak apa-apa sekali-kali. Akhirnya dia cobalah makan yang haram itu sesekali itu. Mirip kisahnya Ibu Hawa ketika makan buah yang terlarang di surga itu kan langsung telanjang kan. Ya, cuman Ibu Hawa bukan telanjang tapi kan copot pakaiannya. Maka mirip itu begitu dia makan yang haram itu sudah telanjang setelah itu. Sampai pas pulang ke Indonesia, naudzubillah min syaitonir. Maka maksud saya kalau tidak dalam kondisi darurat maka dikira jangan coba-coba makan yang haram karena kan kita berada. Kenapa Bu? Jadi kalau makanan yang Kalau itu lebih mahal. Katanya warung Padang udah di mana-mana kalau di apa saya nggak tahu di mana ada warung Padang apa enggak ya. Tapi intinya itu ya Dek ya, mesti jaga aja. Paling enggak jangan sengaja membangkang kepada bahwa itu enggak sengaja insyaallah masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina wa karena beda. Enggak sengaja sama sengaja itu beda itu. Ya betul itu beda. Nah, itu penting untuk diperhatikan. Jadi takwa itu wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Ya tentu saya doakan semoga putrinya jamaah saya tadi diberi daya oleh Allah kembali ke jalannya ya. Amin. Amin insyaallah. Teman saya juga ada gitu Ustaz. Ada nih. Laki-laki itu anaknya. Nggih. Pulang-pulang ibunya syok banget karena pulang-pulang tuh bawa pacarnya gitu. Pacarnya itu dibawa gitu pacar bukan pacar dengan kondisi ya maksudnya ya tidak muslim pakainya kayak gitu dibawa ke rumah gitu waktu dan tidak ngomong sama orang tuanya dulu gitu Ustaz, tidak sounding dulu. Terus Terus kata dia ya memang sangat berubah karena gini
ini aku sudah besar, ini hakku, ya kayak gitu-gitu loh. Iya, iya. Itu yang ya saya selalu bilang. Iya, kemakan dokternya orang-orang barat itu ya. Apapun itu tetap kita ya orang Islam itu sama ya. Bebas. Iya, iya. Ya mengenal batas lah. Iya. Supaya karena kalau kita tidak mengenal batas, melampaui batas. Iya, Dan kadang-kadang itu kan, tidak baik bagi kita. iya, pemahaman barat tuh justru yang kena tuh anak yang pintar gitu kan. Iya. Saya logika banget gitu Iya. kan, seolah-olah seperti itu. Oke, baik. Jangan sampai harus belajar. Nah, kalau kita berbekal dengan takwa, adik kira dimanapun kita berada, tadi yang saya katakan ayatnya ya, Al-Hujurat ayat 13, dimanapun dikira berada, dimanapun kita berada, asal kita bertakwa pasti mulia, pasti mulia. Karena Al-Quran yang mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Dimanapun dikira berada, dimanapun kita berada, sudah menjadi ketetapan Allah, siapa yang bertakwa pasti mulia. Itu yang sering saya bilang juga ke anak-anak saya itu, bahwa semuanya dimanapun kalian berada asal bertakwa, Allah janjikan kemuliaan, itu pasti sudah itu. Pasti itu. Dimanapun kita berada, kalau kita bertakwa pasti mulia. Dan yang kedua, kenapa kok takwa itu sebagai bekal yang terbaik? Karena dimanapun kita berada, Allah janjikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Yang kedua, rizki yang tak terduga. Yang ketiga, kemudahan-kemudahan di samping pahala yang besar. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tadi yang saya baca di surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu, kata beliau gini, andaikan bumi dan langit itu, andaikan bumi ini dirubah semuanya menjadi logam, kata beliau. Jadi andaikan bumi ini seluruhnya diganti logam, dijadikan logam oleh Allah seluruhnya, maka orang yang bertakwa tetap akan diberi makan dan minum oleh Allah. Assalamualaikum, monggo. Jadi saya ulang, andaikan bumi ini seluruhnya menjadi logam, maka orang yang bertakwa dia akan tetap diberi makan dan minum, tetap. Kalau mungkin kita pernah membaca dalam Al-Quran kisah Bani Israel ketika mereka dalam pengusiran dan pengasingan itu, karena Allah tetap memberikan mereka makan, ya manna dan salwa, madu dan burung puyuh. Sudah begitu ada batu yang memancarkan air yang bisa mereka minum sebanyak 12 suku itu. Jadi kalau Allah berkehendak ya nggak ada yang sulit. Maka nanti di akhir zaman itu dalam hadis Sahih Muslim diantaranya, ketika Dajjal marah kepada orang-orang yang beriman gara-gara nggak nurut sama dia, kan wilayahnya dibuat kering kerontang, tidak subur. Tapi muslimin, orang beriman tidak kelaparan saat itu. Walaupun mereka tidak makan dan tidak minum, karena saat itu bagi mereka tasbih itu sudah seperti makan dan minum. Nah, kita nggak tahu keadaan saat itu ya. Dan betapa dahsyat nilai tasbih saat itu, karena pada saat itu Nabi yang menjelaskan mereka sudah kenyang dengan tasbih itu. Dan kita nggak tahu betapa dahsyat saat itu nilai tasbih, karena bisa jadi di akhir zaman nanti nilai, karena orang bisa nyebut nama Allah aja udah luar biasa banget pada akhir zaman nanti itu. Apalagi dia berani menentang Dajjal, itu udah luar biasa. Berarti imannya bukan iman ecek-ecek gitu. Makanya tasbihnya pun itu sudah sama dengan makan dan minum. Itu dalam hadis Sahih Muslim diantara. Nah, kita nggak tahu keadaan saat itu nanti, tapi yang pasti Nabi menyabdakan demikian. Ya, tadi kata Ibnu Abbas, andaikan seluruh bumi ini diganti menjadi logam sekalipun, muslimin tetap akan diberi makan. Orang yang bertakwa tetap akan diberi makan dan minum oleh Allah. Karena janji Allah tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya punya jamaah, beliau orang Villa Taman Kartini ya. Pernah cerita sama saya gini, saya itu pernah mengalami satu masalah, Ustaz. Yang masalah itu nggak kebayang solusinya, resikonya mati. Coba bayangkan. Jadi saya nggak tahu masalah beliau apa detailnya, cuma beliau cerita sama saya. Beliau mengatakan masalah saya itu nggak tergambar solusinya, resikonya mati, resikonya itu nggak tergambar solusinya. Maka kemudian beliau cerita sama saya tugas di Aceh, Ustaz. Saya tobat minta ampun kepada Allah, memulai ketaatan di Aceh saat itu. Qaddarallah, yang tadinya nggak kebayang solusinya, tidak hanya kebayang, ada solusinya dengan itu. Dan beliau selamat hingga detik ini, masya Allah, masih hidup dia, masya Allah. Artinya apa ini? Artinya seseorang itu
kadang dengan takwa itu tadi, dengan izin Allah ada hal yang mungkin nggak diduga, dengan izin Allah tahu-tahu ada saja dengan izin Allah. Makanya dikira, jangan lupa nanti pokoknya takwa itu jadi sebagai bekal. Itu seperti itu. Nah, untuk kedua orang tuanya dikira yang ada di Indonesia, namanya anak mau keluar negeri pasti ada kekhawatiran. Betul ya? Betul nggak? Oh, banget. Nah, iya. Di samping mungkin senang karena anak dapat prestasi, dapat beasiswa. Oh, nggak senang, nggak senang. Dari kemarin udahlah nggak usah drama, mau ganti uangnya yang lain. Ya wis. Saya jawab Pak Ustaz. Nggih. Saya tuh kadang pikir ngapain sih jauh-jauh nyari makan 3 piring aja loh jauh-jauh. Yang pemerintah dia lagi masalah pemerintah. Ya wis. Jadi gini, kekhawatiran itu jangan biarkan larut sebagai kekhawatiran. Jadi jangan biarkan kekhawatiran itu larut sebagai kekhawatiran. Karena kalau kekhawatiran itu larut sebagai kekhawatiran, khawatirnya itu akan menjelma menjadi suudzon, buruk sangka kepada Allah. Kalau buruk sangka kepada Allah, ngerinya nanti buruk yang terjadi, gitu, ngerinya. Ya, maka yang harus dikuatkan adalah prinsip yang pertama ya. Sebagai manusia biasa, ketika ada kekhawatiran, maka perkuat harapan. Perkuat harapan. Semakin menguat ketakutan, kekhawatiran, harus semakin menguat harapan. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya Hasan Gharib kata Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda "Uqamakal, tidaklah bergabung di dalam hati seorang hamba yang mukmin rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan." Jadi kalau kita ada kekhawatiran, ada ketakutan, itu segera susul dengan harapan. Maka dengan izin Allah, apa yang kita harapkan akan Allah wujudkan, apa yang kita takutkan tidak akan terjadi. Jadi penetralisir ketakutan adalah harapan. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Bon, bisa dipahami? Nah, itu hadisnya dari At-Tirmidzi itu. Maka kekhawatiran Bu Ira, kekhawatiran Pak Oktavian akan putri sematawayangnya ini, itu harus disertai dengan harapan-harapan. Jadi jangan biarkan larut sebagai kekhawatiran dan ketakutan, tapi harus diperkuat harapan. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Ya itu mungkin yang terjadi itu Ustaz. Okay. Saya tuh alhamdulillah ya punya Okay. baik gitu. Okay. Jadi kemarin itu kamu lihat sekitar bulan Mei ya, biasanya kita tuh sudah penuh gitu Ustaz. Sudah penuh apa? Oh, murid ya. Itu tidak ada 50% Ustaz. Murid yang mendaftar itu. Enggak ada lah 50%. Saya itu udah gelisah gitu. Lebih kepada gelisah itu ya bagaimanapun juga Ustaz ya, kan banyak kakak-kakak di sini yang sudah punya anak, ada yang bikin dan sebagainya. Kan saya mikir, aduh ini gimana nih gitu maksudnya. Saya sampai bilang sama suami saya, nanti aku bantuin ya bayar sewanya. Kebetulan juga selalu akhir ini Ustaz saya waktu bantuin ya nanti ya kalau ini ya terus tegur sih sama kamu nih kayak seolah-olah rezekinya kakak-kakak tuh dari kamu aja, rezekinya tuh dari Allah. Kayak apa aja loh bunda nih. Untung punya suami Pak Oktavian ya. Alhamdulillah. Dan kalau ilmu kasar itu selalu begini, terus kan saya ya diskusi itu selalu bilang begini. Kekuatan sama tablignya masih ada. Terus Kak Sarah sama Kak Galmi yang kebetulan sering saya ajak ngobrol gitu. Aduh gimana nih ya Kak gitu. Ya kebetulan kalau saya kan anak-anak udah selesai gitu, saya ada suami gitu. Saya udah nanti juga udah lah tenang aja gitu. Iya.
alhamdulillah gitu Ustaz Iya. ya, Masya Allah. Pelan-pelan tuh sekarang alhamdulillah gitu sudah full gitu alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga dapat maksudnya ya terima kasih juga sama kakak ya yang Iya, iya. justru udah tenang aja nanti. Iya. Rasanya yang aduh ini gimana nih gitu. Gaji kami yang ini gimana. Kayak Iya, gitu, iya, gitu, iya, Ustaz. iya. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah. Ya pokoknya gitu. Setiap ada ketakutan perkuat Iya, harapan. ini bagus banget nih, Iya. Ustaz. Semakin menguat ketakutan, semakin menguat harapan. Hadisnya dari At-Tirmidzi tadi. Iya, iya. Itu yang pertama. Yang kedua, perkuat tawakal, keberserahan kepada Allah. Tawakal. Semakin menguat ketakutan, semakin menguat ketawakalan kita, keberserahan kita kepada Allah. Kalimat tawakal yang dalam konteks ketakutan itu yang sering dipakai di antaranya itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Di samping ada wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Cuma kalau itu kan konteksnya Nabi Musa. Tapi kalau yang hasbunallah wa ni'mal wakil itu konteksnya kaum muslimin saat itu. Walaupun kata Imam Nawawi tidak hanya kaum muslimin yang membaca itu, bahkan Nabi Ibrahim dulu juga membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau itu berkaitan dengan yang ada di surah Ali Imran ayat 173 174 itu. Jadi ceritanya muslimin itu ditakut-takuti oleh orang munafik dengan mengatakan Abu Sufyan CS itu sudah berkumpul di Badar untuk menyerang Madinah kali kedua. Jadi itu rencana perang Badar Sughra, perang Badar sesi kedua. Ditakut-takutilah muslimin itu. Alih-alih mereka takut, tapi menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, gara-gara hasbunallah wa ni'mal wakil itu kata Allah di ayat 174-nya itu, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlan lam yamsasum su. Kalau ini kiwa ya. Jadi mereka kembali dengan membawa anugerah yang besar dan nikmat yang besar dari Allah dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Maksudnya apa? Apa yang ditakutkan itu enggak terjadi. Gara-gara bertawakal kepada Allah. Jadi gara-gara berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka apa yang ditakutkan itu tidak terjadi. Gara-gara mengucapkan tadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau itu tidak terjadi. Makanya ketika kemudian misalnya mohon maaf Pak Octavian atau Bu Ira kepikiran dikira misalnya, itu jangan cuman ditelepon, jangan cuman video call, karena telepon tidak bisa merubah takdir, video call juga tidak bisa merubah takdir. Yang bisa merubah takdir itu pertama doa dengan izin Allah dan tawakal itu diantaranya. Maka diperkuat harapan baik, yang kedua diperkuat tawakal, keberserahan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah yang ditakutkan tidak akan terjadi. Insyaallah. Dan kalaupun terjadi selamat. Kalaupun yang ditakutkan terjadi misalnya, tapi selamat insyaallah. Kalaupun yang ditakutkan terjadi, selamat insyaallah. Memang ada pernah Ustaz, Nabi sudah bertawakal kepada Allah, tapi ternyata jadi juga yang ditakutkan ada. Kalau yang tadi di Ali Imran ayat 173, 174 kan nggak terjadi itu. Yang ditakutkan nggak terjadi. Yang terjadi itu Nabi udah tawakal nih sama Allah, tapi terjadi juga. Tapi Nabi selamat, bahkan dapat bonus malahan. Yaitu yang ada di surah Al-Anfal ayat 61 tentang perjanjian Hudaybiyah itu. Jadi saat itu Nabi disuruh tanda tangan perjanjian damai Hudaybiyah. Yang poin-poin perjanjiannya itu secara kasat mata tampak merugikan kaum muslimin saat itu. Dan para sahabat sudah menduga Nabi akan ditipu ini. Al-Anfal ayat 61. Dan para sahabat sudah menduga Nabi akan ditipu. Jadi kalau menurut teori Nabi ada potensi ditipu kalau menurut teori. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah udah kita perang aja udah, ini kita dikerjain nih kita. Karena kalkulasi politiknya gak menguntungkan untuk kaum muslimin. Nah, maka kemudian turun ayat itu, kata Allah kata kepada nabinya, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Sudahlah Nabi, kalau mereka ngajak kamu damai turuti saja. Kan maunya damai mereka orang-orang kafir tapi dengan poin-poin perjanjian yang tampak merugikan kaum muslimin kan. Kata Allah udah turuti aja, tanda tangani aja kata Allah.
Tapi satu syaratnya ya, kamu mesti bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Akhirnya Nabi tanda tangan itu. Begitu Nabi tanda tangan, itu tahun ke-6 Hijrah. Apa yang terjadi kemudian? Oh betul, tahun ke-7 Hijrah perjanjian dilanggar. Perjanjian perdamaian itu dilanggar oleh orang-orang Mekah. Sekutunya Madinah diserang, lapor kepada Nabi. Nabi langsung bergerak menuju ke Madinah pada tahun ke-8 Hijrah. Dalam bentuk apa? Fathu Mekah itu. Jadi tahun ke-6 Hijrah tanda tangan perjanjian damai. Ternyata yang ditakutkan terjadi, Nabi ditipu. Tahun ke-7 Hijrah Nabi ditipu. Tahun ke-8 Hijrah kota Mekah takluk. Alih-alih Nabi celaka, Nabi tidak hanya selamat, bahkan dapat bonus. Kota Mekah takluk di tangan kaum muslimin. Nah, saya nggak tahu pernah nggak jenengan ngalami tampak kasat mata ditipu, tapi ternyata setelah itu kita malah dapat keuntungan yang besar misalnya. Tampak sepertinya kita ditelikung, tapi ternyata itu kita dapat keuntungan yang besar. Itu barokah bertawakal, berserah diri, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kalau kita serahkan semuanya kepada Allah, kalaupun misalnya yang kita takutkan terjadi, insya Allah selamat. Itu insya Allah, itu seperti itu. Yaitu keberserahan kepada Allah. Jangan lupa bertawakal. Dan satu lagi, sedekah. Sedekah itu penting karena kata para ulama, dikira juga sedekah gitu. Nah, karena sedekah itu kalau kata para ulama, bala itu tidak berani melangkahi sedekah. Bala itu tidak berani melangkahi sedekah. Jadi kalau ada bala, ada sedekah. Bala itu tidak berani melangkahi sedekah, itu nggak berani. Ngangkangi itu nggak berani. Maka pencegahnya adalah sedekah itu. Sehingga dikatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kira pangkatanmu. Kalau misalnya sedekah niatnya untuk itu boleh nggak? Yang penting karena Allah. Yang penting karena Allah, bahwa setelah itu ibu mohon pada Allah agar anak kita diselamatkan atau apa itu boleh, tidak ada masalah. Itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Sebagaimana 3 orang yang tertawan di gua itu kan merayu Allah dengan amal solehnya itu. Yang satu berbaktinya pada orang tua, yang satu merayu dengan kebaikannya kepada karyawannya, yang satu dengan amal solehnya yang telah membantu saudaranya yang hampir dia zinai terus gak jadi itu. Nah, itu seperti itu. Jadi merayu Allah dengan amal soleh itu boleh. Yang penting dasarnya tetap karena Allah. Karena 3 orang itu mengatakan, sekiranya semua itu hamba kerjakan karena ikhlas karena Engkau ya Allah, maka tolong geser batu ini, kan gitu dalam ceritanya itu. Jadi asal kita ikhlas karena Allah dasarnya, bahwa setelah itu kita mengajukan permohonan tidak ada masalah. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Dan itu dalam Islam disyariatkan, boleh. Wong kita nggak berbuat apa-apa aja kita mohon sama Allah boleh, apalagi kita berbuat ya. Ya itu diantaranya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan rencana dikira mau ke Spanyol. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo. Saya sambil selanjut. Kalau berarti ini ya Ustaz. Jadi hikmahnya kalau jadi memang apa sih? Hikmah itu memang kalau saya rasa itu memang harus apapun gitu yang terjadi itu kita ambil hikmahnya. Betul. Jadi kemarin tuh saya tuh ngerasain banget itu. Kalau beberapa tahun kemarin tuh kan kayaknya lancar aja. Iya, lancar itu saja. Jadi murid banyaknya itu kayak misalnya ini ternyata saya oh ya gitu aja gitu maksudnya. Dan biasanya mereka yang daftar itu tidak satu-satu gitu ya Kak ya, mesti yang bikin grup gitu loh Ustaz. Nah, kemarin ini jadi hikmahnya itu gitu. Kita tuh dapat satu aja udah masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Rasanya itu memang kayak beda gitu Ustaz. Jadi memang akhirnya saya sampai pada oh kadang-kadang itu kita dikasih sedikit itu syukurnya itu masya Allah gitu. Itu yang mungkin yang hikmahnya di situ ya, rezekinya di situ gitu ya Ustaz. Di antara kiat suksesnya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu itu, beliau sangat mensyukuri keuntungan walaupun cuma sedikit. Itu Sayyidina Utsman yang multimiliarder itu
yang nggak bisa miskin itu, yang sebelum lahir sudah kaya, ketika hidup kaya raya, mati meninggal pun masih kaya kan, Sayyidina Utsman itu, iya sampai sekarang. Satu-satunya sahabat namanya punya nomor rekening di bank, yang sekarang dananya lagi dipakai untuk bangun hotel untuk kemaslahatan kaum muslimin, itu kan rekeningnya atas nama Sayyidina Utsman. Nah itu diantara kiat beliau sukses seperti itu dengan izin Allah yang bisa kita ambil pelajarannya. Beliau mensyukuri nikmat walaupun mensyukuri keuntungan walaupun kecil, bahasa beliau begitu. Walaupun kecil disyukuri. Kan ada orang itu udah untung 9 miliar masih ngomong rugi. Kan ada ya, ada pengusaha. Iya, sudah. Iya. Padahal sudah ada keuntungan. Kalau Sayyidina Utsman disyukuri, alhamdulillah. Alhamdulillah disyukuri. Nah, kalau kita mau tiru-tiru seperti Sayyidina Utsman, insyaallah punya pengalamannya Sayyidina Utsman, insyaallah. Itu seperti Allah alam bisawab. Alhamdulillah. Monggo, silakan nih. Nggih. Kalau di sana terus kan nggak ada tulisannya halal katanya. Itu gimana sih? Sekarang sudah Ada kan bisa apa? ikan, Enggak, telur. katanya aku kayak itu dibedain Pak. Sudah. Iya. Ada sih. Memang Ada harganya. tulisannya Tapi halal. aku juga udah tahu kok supermarket yang jualan halal. Sudah alhamdulillah. harganya Yang penting itu memang satu. kita berusaha. Iya. Bahwa kita udah berusaha masih kecolongan juga ya, itu beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan sekali-kali nggak apa-apa lah. Nah, perkataan sekali-kali nggak apa-apa sengaja makan yang haram itu yang tidak boleh, maksud saya begitu. Halal pasti halal kan? Kalau telur pasti halal asal direbus. Kalau digoreng tergantung minyaknya. Kalau ikan ya pasti halal, tapi kalau dia dikukus kali ya. Tapi kalau dia dibakar tergantung. Masak di rumah sendiri. Oh iya halal, iya. Oh iya pasti halal itu. Tinggal minyaknya aja pastikan itu. Iya. Kalau beli enggak putus duitnya. Oh gitu. Iya. Iya. Ya kayak itu zamannya Allahyarham Gus Dur itu ketika kuliah dulu katanya kan beliau kalau ke pasar cari jeroan-jeroan itu. Kan kalau di Mesir kan relatif halal kalau Mesir ya. Cari jeroan-jeroan itu. Terus orang Mesir nanya, ini buat makanan kucing? Ya, buat makanan kucing. Padahal buat makanan Gus Dur dan kawan-kawan. Di sana dibuang. Kan dia dibuang soalnya. Iya dibuang buat makanan kucing atau apa. Sama beliau dimakan. Dulu di kita kan. Iya, malah suruh ambil aja. Ya anda yang suka sih. Ya itu cerita Allahyarham Gus Dur. Cuma di sana kan daging itu. Ustaz. Oke, monggo. Jadi saya tuh punya teman Ustaz. Kebetulan juga penyajian. Dia itu cerita, dan dia punya anak tuh cuma 2 orang, dan alhamdulillahnya itu secara akademis, secara pekerjaan, secara maksudnya kesolehan itu nggak neko-neko gitu loh. Terus dia kebetulan lebih tua dari saya. Dia cerita dia orang Jawa, dia orang Purworejo. Iya. Saya tuh dikasih tahu ini. Maka itu di ibu anu kudu akeh tirakate gitu. Bagus. Jadi lagi Diingatkan saya. Terus. Terus dia Nanti cerita, saya lanjutkan. aku itu sama bujuku gitu. Dari anakku SD, aku tuh udah tirakat. Aku buat tirakate saya. Iya. Aku tuh tidak lepas dari sholat malam, tidak lepas dari puasa dan puasa. Sampai hari ini anaknya sudah dia sudah selesai semua, udah punya Mira ya. Tapi dia juga gitu, soalnya si Mira tuh nggak pernah lepas sholat malam sama puasa. Iya. Dari dulu. Iya, dia kebetulan anak olimpiade itu pokoknya ya anaknya pinter-pinter gitu lah, 2 orang gitu. Terus dia juga cerita, anakku yang pertama itu dikirim ke Amerika kan dia sekolahnya dia cerita. Kebetulan udah punya pacar, langsung saya nikahkan umur masih 23 nggak salah. Enggak, belum kira berarti langsung semua itu dia daripada menghindari hal-hal yang buruk gitu. Terus itu pokoknya itu jadi terangkat gitu Ustaz. Saya tuh terus itu kalau tinggal di kakak saya pengen tirakat juga gitu.
Tapi tirakat itu kan bahasa Jawa ya. Iya. Itu gimana? Bagus. Ini bagus. Saya jadi teringat ini. Jadi tadi yang saya sebut ayatnya di surah At-Tolaq ayat 2 dan 3 tentang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dari rezeki yang tak terduga. Itu saya baca dalam Sababun Nuzul. Ada sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim dan beberapa rawi yang lain, au kama qal, di Sababun Nuzul saya baca ya. Jadi ceritanya ada seorang sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik al-Asja'i radhiyallahu an, sowan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sowan itu menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, putra saya ditawan oleh musuh. Ibunya resah, galau ibunya." Kata Nabi, "Bertakwalah kepada Allah dan bacalah la haula wala quwata illa billah." Maka sahabat ini pulang. Selang berapa waktu balik lagi. Katanya, "Ya Rasulullah, putra saya bebas. Alhamdulillah bebas. Pulang-pulang bawa kambing banyak." Saya tanya, "Kamu gimana ceritanya itu?" Penjaganya lengah ya kalau bahasa kita ya. Saya lari aja, pas saya lari, kambing mereka ngikuti saya ya. Tak bawa pulang aja sekalian, karena kan dalam konteks perang yang musuh tidak ada masalah itu. Nah, rupanya itu yang jadi sababun nuzul, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Menariknya gini loh, yang dapat masalah kan anaknya. Yang disuruh bertakwa oleh Nabi orang tuanya. Yang suruh zikir la haula wala quwata illa billah itu orang tuanya. Dengan izin Allah yang dapat solusi anaknya, dapat rezeki yang tak terduga itu anaknya berupa kambing tadi. Yang itu notabene solusi juga buat orang tuanya kan. Nah, ini dipakai dalil oleh para ulama, dalil nirakati anak. Nah, tirakatnya itu bisa dalam bentuk ketakwaan, ketaatan kepada Allah, bisa dalam bentuk zikir atau wirid. Di antaranya la haula wala quwata illa billah. Kalau puasa bagaimana? Salat bagaimana? Tadi salat malam dengan puasa. Itu Quran yang bilang kan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang telah beriman, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar di situ di antara tafsirnya adalah puasa dan salat. Salat fardu terutama dan salat malam itu tambahannya, suplemen tambahannya. Jadi nirakati anak itu dalam bentuk ketakwaan. Apa ada dalam Al-Quran Ustaz? Dasar nirakati anak itu ada. Di mana dasarnya dalam Al-Quran? Di surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Jadi kita itu suruh mengantisipasi jangan sampai keturunan kita lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, kata Allah, boya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi apa berarti? Sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita, itu kan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Saya ulang, sedikit banyak ya laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita, itu bisa berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita insya Allah. Makanya nirakati anak itu dalam Al-Quran ada, dalam hadis juga ada ukamakal. Nah, nanti ibu kalau supaya tidak hanya kira tentunya ya, tapi juga kimo dan kiwa dan semua anak-anak kita ya, kalau ingin diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, kita orang tua memang mesti prihatin dalam pengertian riyadhah itu, tirakat itu, entah dengan zikir, dengan sholat, dengan puasa, yang pasti dengan takwa itu. Karena dengan takwa itulah Allah akan berikan kita solusi dan jalan keluar, dan termasuk perbaikan nasib pada anak-anak kita itu. Ngoten nggih, wallahu alam. Bisa jadi itu tadi saya teringat karena ibu nanya, alhamdulillah saya teringat dengan riwayat itu. Jadi nirakati anak itu ada dalam Al-Qur'an. Mungkin saya pernah cerita di sini. Ibu saya Allah yarham itu, ibu saya di kampung itu sering ngasih makan anak-anak santri itu. Di rumah itu dulu ada santri ya 75 orang sampai 150 orang ada santri di rumah itu. Nah, ibu itu sering ngasih makan mereka gratis dengan makanan yang enak untuk orang kampung lah. Enak. Sampai ada orang yang pernah nanya ke ibu saya Allah yarham. Punyai kok sering ngasih makan santri makanan gratis enak lagi.
Apa jawaban ibu saya itu? Sederhana aja. Anak saya banyak, kata ibu saya. Berada di mana-mana. Dengan saya memberi makan anak-anak ini, saya berharap pada Allah, anak saya di tempat lain juga disayang gitu. Nah, rupanya dulu saya belum ngerti dalilnya. Belakangan saya baru ngerti dalilnya itu setelah saya ngaji tentunya ya. Itu ternyata ada dalam Al-Qur'an itu rumus wa jazaa'u hasanatin hasanatun misluha wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Jadi ada teori begitu dalam Islam maksud saya. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa masih kali 10 kan. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan gitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu rumus dalam Al-Qur'an. Kalau di hadis kali 10 minimal. Kali 10 minimal bisa 100, bisa 700 bingung. Nah, ini tahadus bin yang saya bicara nikmat Allah ya. Sependek yang saya ingat selama saya jadi anaknya ibu saya itu. Ya selamanya jadi anak ibunya. selama saya sependek yang saya ingat ya. Sependek yang saya ingat. Saya 4 bersaudara, kakak saya, adik saya berdua. Itu sependek yang saya ingat. Dimanapun kami berada itu. Dimanapun kami berada itu. Dengan izin Allah. Ada saja kemudahan-kemudahan itu. Yang hati orang digerakkan oleh Allah untuk menolong kita. Itu dengan izin Allah itu. Saya berpikir mungkin ini diantaranya ya. Semua kembali pada Allah ya. Mungkin di antara sababiannya mungkin ya dari amalan ibu saya itu. Yang balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10 itu. Nah itu tadi itu namanya bertawasul dengan amal soleh namanya. Boleh banget. Islam mengajarkan itu, tidak ada masalah. Dan ulama sepakat itu bertawasul dengan amal soleh tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka ketika ibu menyayangi ini kan anak-anaknya, anak-anak orang. Ya, itu ketika ibu menyayangi kakak-kakak ini, insyaallah nanti kira kiwa kimo dimanapun berada disayang oleh Allah melalui hamba-hambanya yang mungkin Allah pilih nanti siapa. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nonton nggih. Jadi nirakati anak itu ada dalilnya. Baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, monggo yang lain silakan sambil saya selonjor. Jadi kalau istilah kerennya itu An-Nisa ayat 9 itu cara memperbaiki keturunan gitu. Nasib keturunan. Nasib, ya? Nasibnya. Jadi ada juga di Quran itu untuk Ada istilah gini. Ada istilah gini. Kan tadi kan kuat. Iya. Jadi kuat kan? Kuat Iya. kan berarti Betul. juga kan? Lahir iya semua. Ekonomi, iman, ilmu, apa semuanya. Tidak hanya zahir tapi batin tapi juga zahir. Berarti takwa dan Jujur. Itu teorinya memperbaiki genetis. Betul seperti itu. Dan nasib juga. Kan ada orang nasabnya bagus, nasibnya keteleset itu ada. Nasab itu keturunan. Ada orang nasabnya bagus, nasibnya keteleset itu ya ada. Tapi ada juga orang yang nasabnya nggak bagus, tapi nasibnya bagus itu ya ada. Ya, harapan kita sih bagus semuanya lah. Amin. Memang barang haram itu ngeri banget ya Ustaz. Iya, kalau disengaja sih Bu kalau itu. Iya, Kalau nggak sengaja insya Allah dimaafkan. Nggak, maksudnya itu saya itu misalnya bukan menjustifikasi orang, maksudnya saya ngamatin gitu, misalnya ini orang gitu, saya jadi pejabat gitu, kayaknya kok nggak masuk akal gitu lah ya. Dilalahnya itu memang itu tadi Ustaz apa? Mungkin ya yang Anissa itu ya. Terus anaknya itu kok susah gitu loh Ustaz jadi sini gitu. Kayaknya apa ngaruh itu ya Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ini yang muhasabah kita semua ya. Kita nggak bisa main pukul rata. Kalau dipukul biasanya nggak rata. Cuman memang teori dasar itu perlu. Jadi gini, sambil contoh gini. Iya, betul. Ini untuk muhasabah kita aja sebenarnya. Jadi saya gini ceritanya itu. Saya satu saat diundang ke rumah seseorang yang bekerja di sebuah BUMN. Tapi bukan masalah IKN, bukan. BUMN tertentu saya nggak sebut namanya ya. Saya diundang ke rumah beliau itu. Dan saat itu beliau mengeluhkan putri pertamanya. Jadi putri pertamanya itu menurut beliau itu susah diatur katanya.
Kalau ngaji sama saya nurut. Pas anak kan ngaji sama saya nurut. Tapi kalau kata orang tuanya mengeluhkan anaknya yang pertama ini susah diatur. Menurut dia saat itu. Terus minta nasihat ke saya kan bagaimana? Ya karena beliau minta dimuhasabai, saya muhasabai. Sampailah muhasabah itu pada penghasilan orang tuanya kan. Saya tidak menuduh, cuman saya kan karena beliau minta dinasihati, saya ajak muhasabah. Disitulah beliau membuat pengakuan bahwa iya sih Ustadz, saya sering dapat uang yang nggak jelas itu. Jadi di samping uang yang jelas, beliau juga sering dapat uang yang nggak jelas itu. Maka beliau bilang ya udah saya akan tobati ini. Beliau ganti nomor rekening saat itu, digantilah nomor rekeningnya saat itu supaya orang nggak bisa transfer seenaknya ke beliau. Terus kemudian pokoknya beliau berusaha bersih, tidak menerima kecuali yang jelas-jelas. Ya bukan yang nggak jelas, yang nggak jelas beliau nggak mau terima udah. Akhirnya beliau tobati betul itu. Itu boleh percaya boleh tidak, putrinya berubah itu dengan izin Allah, berubah menjadi baik sampai sekarang alhamdulillah masya Allah. Berubah. Jadi begitu beliau merubah penghasilannya itu, jadi tidak mau terima kecuali dari yang jelas-jelas saja. Maka memang betul-betul terjadi perubahan pada mentalitas putrinya itu dengan izin Allah. Ya alhamdulillah masya Allah sampai sekarang. Gitu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Nggih, Bang. Saya kan ini ya ngurus panti asuhan desa dek. Nggih. Jadi banyak banget background anak-anak gitu saja. Iya. Ngobrol-ngobrol juga gitu ya sama anak gitu kan. Kondisinya gimana, backgroundnya kayak gimana gitu kan. Pernah ngobrol gitu kan bahwa anak-anak itu merasa bahwa hidup ini gak adil ya. Ini gak adil kan. Gimana sih gitu kan kok orang tua dia seperti ini atau aku nggak punya orang tua gitu kan. Maksudnya benar nggak bahwa hidup ini itu memang gak adil, nah, tapi yang adil itu cuma Allah aja gitu yang maha adil. Cuman yang jadi pertanyaan saya itu dengan kondisi seperti itu, bagaimana cara Allah itu membuat bahwa saya itu adil loh, gimana sih? Jadi masuk ke sana itu gimana? Disebut adil atau tidak adil itu setelah ada pengadilan atau sebelum ada pengadilan? Nah itu pertanyaannya kan. Disebut adil atau tidak adil itu setelah ada pengadilan. Baru nanti ya baru kita tahu itu adil atau tidak. Jadi maha adilnya Allah itu nanti ketika yaumil hisab akan bisa diketahui betapa maha adilnya Allah. Karena siapapun yang dalam ketaatan, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia orang tua lengkap atau tidak punya orang tua, mau orang tuanya brengsek, mau orang tuanya baik, semua yang dalam ketaatan dia akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Ya, jadi keadilan itu baru bisa diketahui setelah adanya pengadilan. Ya, kalau sekarang belum, ini kita masih dalam proses semuanya. Tinggal kita menjalani sebaik-baiknya peran kita di dunia ini. Kalau kita bicara tentang misalnya tentang protes tidak tentang keadilan hidup, banyak orang-orang mulia itu yang tanpa asal kasat mata nggak sempurna kehidupannya. Langsung tuju saja Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak lengkap loh kehidupannya itu. Bapaknya meninggal sebelum beliau lahir. Iya. Ibunya meninggal saat beliau masih usia 6 tahun. Diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya kemudian. Dalam ekonomi yang sulit, bukan ekonomi yang mudah beliau, walaupun beliau dari keturunan yang mulia. Banyak wanita-wanita yang mulia itu dalam kehidupan yang berkacamata manusia tidak sempurna, tapi tidak menciderai kemuliaannya. Asiyah itu suaminya Fir'aun, tapi Asiyah nggak pernah protes kepada Allah. Tapi dia wanita yang Allah jamin pasti masuk surga. Asiyah alaihissalam. Siti Maryam tidak punya suami, diuji punya anak tanpa suami, dan itu membuat beliau tetap menjadi mulia yang Allah jadikan sebagai wanita suci itu, masya Allah. Surganya pasti sudah. Tidak sempurna. Siapa tunjuk siapa lagi? Siti Aisyah radhiyallahu anha, wanita mulia, wanita kinasih, istri Rasulullah Muhammad SAW, nggak punya keturunan. Padahal suaminya wanita laki-laki terbaik di seantero jagat, tapi tidak punya keturunan. Yang punya suami. Iya. Itu tadi, makanya saya bilang tadi,
Kalau kita mau bicara, kalau kita mau protes dengan kehidupan, capek kita. Dan tidak memperbaiki diri juga. Makanya anak-anak yatim itu harus dikuatkan mentalnya itu dengan, kalau kamu sibuk protes, ya kamu gak akan maju-maju. Selesai. Iya. Dan jangan mensyaratkan sesuatu yang tidak ada untuk kita maju itu. Saya sering bilang ke anak-anak saya gitu, Bu. Iya, saya sering bilang ke anak-anak saya itu, untuk berbuat baik, untuk berbuat sesuatu yang buat kamu lebih baik, itu jangan mensyaratkan sesuatu yang tidak ada. Saya bilang. Jadi, iya. Ini kalau harus ada ini. Iya, jangan, iya, jangan. Kalau kamu bapak udah meninggal, masa mau dipaksa hidup lagi supaya untuk dia bisa, kan tidak harus. Maka anak-anak yatim itu Kak Rizal, itu kalau ceramah di tengah-tengah mereka, saya sering, ayo, jangan mensyaratkan sesuatu yang tidak ada. Jangan banyak protes pada kehidupan yang sudah Allah takdirkan buat kita. Sudah, berbuat saja yang baik. Karena ada banyak manusia-manusia mulia di masa lalu itu tidak sempurna kehidupannya, tapi tidak mencederai kemuliaan yang tinggi di sisi Allah dan di sisi manusia. Walaupun dalam kacamata manusia mereka kehidupannya nggak sempurna dalam kacamata manusia. Bisa dipahami, nah, gitu. Besarkan situ Kak Rizal. Kalau soal adil atau tidak adilnya Allah, nanti setelah di pengadilan Allah baru kamu akan tahu betapa maha adilnya Allah. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa Allah tidak akan mengingkari janji kan. Asal kita menjalani kehidupan dengan sebaik mungkin. Gitu Kak Rizal. Ngatan gitu. Saya sering kalau sama anak yatim ngomongnya gitu. Dan kalau ke anak-anak saya sering bilang juga sama mereka itu, ya itu tadi. Jangan mensyaratkan sesuatu yang tidak ada untuk kita menjadi sukses atau berhasil itu. Jangan cengeng ya dalam menjalani hidup ini, jangan cengeng. Jangan banyak protes. Mending nyatanya ini yang ada, ya sudah ayo kita jalani sebaik mungkin karena Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, saya kira itu Mas Rizal, Ustaz Rizal, Kak Rizal. Bingungnya. Ngomong. Pengalaman juga gitu ya. Pendidikan itu kan banyak juga misalkan anak-anak yang udah lulus gitu kan. Atau mungkin banyak juga yang sekarang lagi viral orang yang hafal Al-Quran tapi ternyata murtad juga gitu. Ya. Ternyata apa? Murtad. Udah hafiz Quran dan dia mendubak Al-Quran dengan luar biasanya pada seorang hafiz Quran gitu. Karena udah. Ya, siapa yang Kumaila itu bukan? Ya, kayaknya itu bisa. Kumaila. Dan maksud saya gini, ini juga yang jadi pertanyaan buat saya gitu kan, terkait pendidikan ke anak sendiri gitu ya. Saya mungkin gak lihat orang lain dulu gitu kan. Kira-kira tuh yang harus ditanamkan sejak awal ke anak kita itu seperti apa gitu supaya hal-hal seperti ini gitu kan tidak terjadi gitu kan. Banyak juga gitu kan yang tadinya lulusan pesantren atau apa gitu kan ya akhirnya terjun ke dunia artis gitu kan. Ya tadi kita ada yang pas kerudung dan sebagainya gitu kan. Nah, ya ini Mas sebagai saya sebagai orang tua gitu atau mungkin sebagai pribadi gitu ya. Biar gak kesana gitu kira-kira apa yang harus Bagus. Yang pertama soal yang hafal Quran terus kemudian menjadi murtad, sebenarnya kalau dia betul-betul hafal Al-Quran mendarah daging itu tidak mungkin dia murtad. Karena bahkan yang kafir pun begitu hafal Quran dia pasti masuk Islam. Karena Al-Quran itu Allah bilang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran dan kami pasti menjaganya. Itu diantara tafsirnya kata Mbak Maimun Zubair pas ngaji itu beliau mengatakan ini artinya tidak ada orang yang hafal Al-Quran kecuali dia pasti muslim. Dan kalau ada orang kafir hafal Al-Quran pasti tidak lama dia masuk Islam. Dan memang betul ada beberapa kawan itu yang tadinya non muslim, dia punya misi untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan dia menghafalkan Al-Quran, ternyata dia malah masuk Islam. Itu tidak satu dua. Jadi saya ada kenalan seorang ustadz, beliau sudah pas dia masuk Islam itu beliau sudah hafal Al-Quran. Nah ini kalau ada orang hafal Al-Quran kok malah murtad. Kalau yang dimaksud Kumaila tadi itu saya dengar beberapa kali omongannya dia nggak hafal itu. Ya karena beberapa ayat yang dia baca dia sudah jelek hafalannya itu sudah. Karena kalau dia betul hafalannya dan mungkin bagus, tidak mungkin dia murtad, insya Allah ya. Tapi ya sudahlah, terlepas dari itu. Satu, yang kedua ini terlepas dari itu ya. Hidayah itu ada dan tiadanya itu betul-betul kehendak Allah. Ada dan tiadanya hidayah itu betul-betul kehendak Allah. Beberapa orang itu masuk Islam itu di puncak kekafirannya.
Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk Islam di puncak kekafirannya ketika beliau hendak membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Ibunya Abu Hurairah itu masuk Islam di saat Abu Hurairah udah capek dengerin ibunya tiap hari memaki-maki Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masuk Islam setelah mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud. Gitu. Walaupun tembakan itu seimbang, tapi Quran mengatakan itu kalah. Maka tidak menutup kemungkinan kalau Allah berkehendak orang untuk mendapat hidayah itu. Tapi jangan salah, orang yang tadinya sangat beriman bisa menjadi murtad. Sebagaimana ada salah seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi yang tiba-tiba kepenjot dengan Musailamah al-Kadzdzab, terpenjot dengan posisi, ya akhirnya dia murtad. Termasuk Bal'am bin Ba'urah, orang yang seorang wali besar yang kalau berdoa belum turun tangannya sudah Allah kabulkan doanya. Itu murtad hanya gara-gara memihak kepada Fir'aun dan memusuhi Nabi Musa. Ya karena iming-iming harta juga sama. Nah, maka kata kuncinya yang kedua ini adalah ada dan tidak adanya hidayah Islam dalam hati. So, itu betul-betul karena Allah. Maka doakan anak-anak kita. Doakan anak-anak kita. Makanya kalau kita berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Itu kalau bisa kita tambah lagi ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Atau ya kami maksudnya itu anak-anak saya juga gitu. Atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa itu penting. Supaya anak-anak kita dijaga oleh Allah. Itu yang kedua Kak Rizal. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya lagi ini Kak Rizal. Jangan anak-anak kita itu jangan cuman disuruh untuk beragama, tapi ajarkan kepada mereka indahnya beragama. Jadi gini, jadi jangan cuman diajari mereka itu untuk ayo harus sholat, ayo harus nutup aurat misalnya, ayo jangan cuman begitu, tapi ajarkan kepada mereka indahnya beragama. Bahwa ternyata sholat itu ada keindahannya, puasa itu ada keindahan, di dalam ketaatan itu ada keindahannya. Seorang ulama ada yang mengatakan begini, dulu aku mengira dekat dengan Allah itu begitu melelahkan, tapi ternyata jauh dari Allah itu lebih melelahkan. Kita semalaman tahajud itu capek, tapi semalaman dugem itu juga capek. Ya. Kita kerja keras, tanggung jawab, bayar utang itu capek tapi terhormat. Lari sana lari sini, tidak tanggung jawab itu juga capek dan terhina. Nah, makanya ya tunjukkan bahwa hidup dalam ketaatan itu lebih membahagiakan dan itu indah. Nah, biasanya saya kalau ngomong sama anak saya itu gini, Mas kamu jangan saat itu saya ngomong gini, Mas kamu jangan goblok. Saya ngomong ke anak saya gitu, Mas kamu jangan goblok. Ada jamaah saya itu nyeletuk, Ustadz ngomongnya kok kasar. Saya gini ke jamaah saya itu, sampean jenengan orang Jogja ya. Mohon maaf Pak kalau di Jawa Timur goblok itu kurang kasar, saya bilang gitu. Iya. Saya bilang karena Mas kamu jangan bodoh, saya ralat ini. Mas kamu jangan bodoh. Dulu anak saya nanya gini, maksudnya jangan bodoh itu bagaimana Bu ya? Dia nanya gitu ke saya. Maksudnya jangan bodoh itu bagaimana? Saya bilang sama anak saya, Mas, orang yang tidak sholat itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh. Kenapa dia bodoh? Ada banyak manfaat di dalam sholat, tapi tidak dia kerjakan. Nanti searching manfaat gerakan sholat, rahasia waktu sholat, bacaan-bacaan dalam itu, kita nggak usah ngomong manfaat akhirat. Kita ngomong manfaat untuk diri aja itu udah luar biasa manfaatnya, sholat itu. Maka kalau ada orang yang tidak sholat itu bukan cuma durhaka kepada Allah, dia bodoh, saya bilang gitu. Ada banyak manfaat dalam sholat tapi dia tidak kerjakan. Terus saya contohkan lagi, Mas, orang yang menyalahgunakan narkoba itu tidak hanya durhaka kepada Allah, dia bodoh dia, saya bilang gitu. Orang yang menyalahgunakan narkoba itu tidak hanya durhaka kepada Allah tapi dia bodoh, saya bilang. Kenapa dia bodoh? Ada banyak bahaya yang menganga di situ, tapi dia terjang. Apa namanya kalau bukan bodoh itu namanya? Saya bilang gitu. Nah, orang yang durhaka kepada Allah itu tidak hanya durhaka kepada Allah dan tidak hanya berdosa, dia bodoh. Kenapa? Karena ada banyak bahaya yang menganga di situ, tapi dia terjang. Maka saya sering sampaikan gini, supaya mereka mengerti bahwa beragama itu indah. Tidak ada hal yang diwajibkan dalam agama ini hingga wajib banget, kecuali di balik semua perintah Allah yang wajib itu pasti ada manfaat yang luar biasa. Tidak hanya untuk dunia kita tapi juga akhirat kita. Tidak hanya untuk akhirat tapi juga jasmani kita. Tidak hanya untuk rohani kita tapi juga jasmani kita.
Coba nanti searching manfaat puasa, searching manfaat sholat 5 waktu, searching manfaat sedekah itu. Itu tidak hanya ukhrawi manfaatnya, duniawi kita dapat manfaat itu. Nanti apa manfaat baca Al-Quran? Searching aja. Manfaat, dasar ngomong manfaat akhirat, manfaat untuk jasmani aja. Itu manfaatnya luar biasa. Banyak riset-riset ilmiah dan jurnal-jurnal ilmiah tentang manfaat-manfaat semua itu. Ya, kemudian yang kedua, tidak ada hal yang diharamkan dalam agama hingga dosa besar, hingga besar banget. Kecuali di balik semua itu kalau kita terjang pasti ada bahaya yang menganga. Ya, tunjuk apa dosa yang paling besar? Syirik misalnya. Berapa banyak orang yang maaf ya, gara-gara perbuatan syirik itu dia mati. Ya, ada yang menggandakan uang, terus sama dukunnya suruh ritual minum teh yang ternyata udah kasih racun tikus. Nah, itu kan kalau dia ngerti itu syirik kan dia nggak akan kerjakan. Tapi nyatanya kan, iya. Belum yang pelecehan seksual dan pembunuhan seperti dukun AS yang ada di Sumatera dulu itu, iya, yang sempat ramai itu ya dulu. Ya, sempat ada filmnya dukun AS itu dulu. Iya. Dekat jenengan? Oh, bini. Aceh. Iya. Iya, dukun AS. Iya. Nah, itu zina, apalagi zina. Kalau nggak sipilis raja singa, aid atau ketangkep Satpol PP kalau zina itu. Ya kalau di Hotel Melati kan. Ayo tunjuk apa lagi? Coba. Penyalahgunaan narkoba, kalau nggak rumah sakit, rumah tahanan, rumah masa depan. Jadi semua yang diharamkan oleh Allah hingga dosa besar pasti bahayanya. Nggak usah ngomong akhirat, dunia aja udah. Iya. Oh, judi itu judul bisa utangnya bisa ada karuan. Naudzubillah misalnya tadi. Iya itu, dan beberapa kasus gara-gara judol dan pinjol itu sampai teman rela bunuh teman hanya karena itu kan. Naudzubillah misalnya tadi. Iya, cara dan masih banyak lagi yang lainnya. Iya. Alhamdulillah min syarri dzalik. Bisa dimengerti ya? Nah, itu Kak Rizal. Jadi tanamkan pada anak-anak kita indahnya beragama. Bahwa beragama ini untuk kebaikan kita sendiri sebenarnya itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi jangan lupa dikawal dengan doa ya. Ya, saya merasa itu doa orang tua itu sangat penting, bukan karena apa gini. Ya, saya kan juga pernah muda, karena kalau muda kan belum pernah tua, kalau tua kan pernah muda. Ya, saat itu saya ada potensi juga kan, ada potensi. Tapi saya bersyukur pada Allah, seingat saya, hati saya itu digerakkan untuk tidak tertarik pada hal begitu. Saya berpikir mungkin itu diantara, semua pasti karena Allah ya, tapi sababiahnya itu mungkin barokah doanya ibu saya, doanya bapak saya, doanya kakek saya. Jadi itu kok kita lebih diarahkan gitu oleh Allah itu. Nah, makanya kita sebagai orang tua itu, kalau bahasa Nabi tadi, okamakal bertakwalah kepada Allah dan perbanyak baca la haula wala quwata illa billah okamakal. Itu rupanya riyadhah orang tua, itu tirakatnya orang tua untuk anak. Cukup dulu? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.